Halo Daners, welcome back to my channel pemirsa guys. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini adalah video yang spesial. Karena nih, kemarin kan kita udah ngebahas produk terbaru dari Digital Alliance Mecha RS. Kali ini nih, ini nggak kalah kerennya cuy. Ini yang gua nanti-nanti dari sebuah produk dari Digital Alliance. Yaitu adalah Digital Alliance Mecha 8X Plus. Yang dimana nih cuy, ini keyboard kekinian banget. Ya kan? Desain exploded, 75% ada knobnya juga. Ditambah lagi, dia ini gasket mount. Oke, ini adalah persembahan dari gua, sebuah review keyboard terbaru dari Digital Alliance Mecha 8X Plus. Oke, jadi ini barangnya udah sekitaran 1 minggu ada di gua dan gua udah coba bareng combine juga dengan beberapa keyboard yang desainnya 75% exploded kayak gini. Yaitu gua sandingin kemarin dengan keyboard kesayangan gua dari Fantech cuy. Dan rasanya seperti gak worthy dia. Fantech harganya di 1,5 juta. Ini harganya di sekitaran 600 ribuan, 500 sampai 600 ribu. Tapi experience-nya kok kayak nggak ada bedanya gitu cuy. Ya mungkin bedanya di beberapa fitur nirka kabelnya ataupun wireless ya. Tapi kalau misalnya experience dari segi desain, dari juga feel experience-nya, typing experience-nya kayaknya wah ini nggak bisa diraguin lagi sih cuy. Digital Alliance itu kalau misalkan ngeluarin keyboard itu seperti menguras kantong kita, yang dimana setiap dia mengeluarkan keyboard kita harus selalu beli. Nah itu dia tuh. Kerennya begitu ya Digital Alliance ya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya dari si keyboard terbaru ini Digital Alliance Mecha 8X Plus ini. Yang pertama dari what's in the box, kira-kira ada apa aja di saat kita nanti ngebeli si keyboard ini cuy. Oke, di dalam kemasannya ini kita akan mendapatkan unit keyboardnya, lalu kabel Type-C yang dimana dia ini tidak wireless ya cuy ya. Jadi dia ini sudah support dengan kabel Type-C yang bisa langsung colokkan ke dalam si PC kalian. Ditambah juga kalian mendapatkan key puller, switch puller dengan switch tambahan yang masih dari Otemu, dan juga kita mendapatkan documentation box-nya. Nah, ini yang paling penting kita akan bahas sekarang dari desain produknya, karena sekarang ini kalau misalkan kalian gak exploded, gak gamer gitu cuy ya. Karena sekarang ini nggak tahu kenapa ya, hampir semua ya, ada beberapa yang gua tahu ya udah pasti dari si Fantech ya kan, Fantech yang gua kemarin pernah review, terus juga dari Game MK Pro. Tambah lagi sekarang Noir ngeluarin juga yang model seperti ini, exploded kayak gini, nggak tahu kenapa nah ya. Di 2022 ini tahunnya exploded, dan kali ini dari Digital Alliance yang mengeluarkan exploded dengan harga yang paling termurah cuy. Oke, kita akan bahas dari desainnya. Yang pertama tadi gue udah bahas juga, desain layoutnya 75% exploded, ditambah pun juga dia ini ada knob yang menurut gue ini knobnya sangat unik banget. Dia ini seperti ada gerigi di bagian pinggir si knob, jadi dia ini nggak nge-flat polos kayak gitu, cuman memang dari bobot dari si knobnya ini dia ini masih ringan alias dia ini masih plastik cuy. Lalu dia ini memiliki logo Mecha di depan keyboardnya ini, plus juga dengan keycaps yang tembus LED atau bisa dibilang dengan keycaps double injection. Dia ini juga sudah memiliki LED backlight dan juga adjustable stand double, plus juga dengan switch yang gua pilih di sini adalah blue switch yang udah pasti dia ini super clicky. Ya enak banget kalau misalnya kita dipakai main game biar nggak ngantuk cuy. Oke, sebagai informasi juga kalau misalnya si Digital Alliance Mecha 8X Plus ini pun juga memiliki 3 varian switch. Yang pertama dia ini ada yang namanya blue switch, yang kedua ada red switch, dan juga brown switch. Ini tergantung ke dalam kebutuhan kalian. Kalau gua di sini dikasih sampel unitnya yang blue switch-nya cuy. Sebenarnya kalau gua pilih lebih milih yang brown switch-nya karena gua lebih suka yang tactile. Nah, tapi untuk varian warna sayang sekali Digital Alliance Mecha 8X Plus ini hanya ada yang warna putihnya kayak gini cuy. Kalau aja nanti ada yang warna hitam mungkin ya bakal lebih garang lagi. Kalau kita ganti keycapsnya dengan warna yang lebih dark lagi, itu bakal makin keren cuy. Nah tapi nggak jadi masalah dengan warna putih kayak gini juga, ini bakal ngebuat setup kalian itu kelihatannya clean dan bersih. Dan kalau misalkan gua kasih saran, kalau misalkan kalian pengen ganti dari si switch dari si Digital Alliance Mecha 8X Plus ini, pilih warnanya yang seperti Digital Alliance Mecha RS kemarin yang memiliki warnanya tuh kayak kebiru-biruan, terus toska-toska kayak gitu atau mint, itu lebih cocok cuy. Oke, sekarang kita akan bahas dari build quality dari Digital Alliance Mecha 8X Plus ini. Jadi
Jadi untuk bodinya sendiri dia ini full plastik dengan keycapsnya itu double injection, tembus RGB, knob metal dengan gerigi di pinggirnya ini yang ngebuat feel di saat kita nanti memutar knobnya itu akan jauh lebih enak. Nah cuma sayang banget dari masalah switchnya ini dia masih menggunakan OTEMU ya, tapi OTEMU-nya ini sudah 5 pin yang bisa kalian nanti ganti-ganti dengan switch-switch OTEMU yang sudah ada di luaran sana. Jadi misalkan kalian bosan dengan blue switch, tinggal ganti aja pakai yang brown switch. Dan dia pun juga OTEMU-nya sudah 5 pin ya, tapi 5 pinnya ini tuh tetap buat OTEMU, tidak bisa kalian ganti dengan switch-switch dari merek lain. Nah untuk kabel Type-C-nya sendiri yang sudah dikasih dari si keyboard ini pun juga sudah oke. Dia ini sudah cukup tebal dan sudah di braided cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fitur produk yang paling penting banget dari si keyboard ini, yaitu dari masalah si gasket mount-nya ini cuy. Nah, 500.000 gasket mount. Nah, di sini gue bakal kasih minusnya dari tipe gasket mount yang dipasang di si Digital Alliance Mecha R8X Plus ini. Nah, ini si gasket mount ini tuh masih belum berasa gasket mount. Biasanya kalau gasket mount itu kan dia tuh ngenyoynya tuh lumayan cuy. Jadi dia tuh seperti ada per yang dimana kalau misalnya kita dipakai kayak ngetik aja, si pantulan-pantulan dari si gasket mount-nya ini tuh kelihatan. Nah, cuman sayang banget dia ini masih seperti kayak tray mount yang masih kurang fleksibel, kurang ngeper gitu. Jadi mungkin saja ya dari budgetnya aja dia 500 ribuan. Yang lain rata-rata gasket mount udah di atas 1 jutaan. Ini 500 ribu udah bisa dia punya gasket mount. Nah begitu gua bongkar pun juga sendiri di sini dari plastik per yang digunain untuk gasket mountnya ini pun juga ya memang dia tidak terlalu ngeper. Cuma nih kalau misalkan kalian yang tidak mementingkan dari masalah si gasket mountnya ini, sebenarnya udah cukup-cukup aja. Feel typing testnya pun juga masih enak cuy. Oke, yang paling gua suka dari fitur si keyboard ini tuh dari layout 75%-nya ini, yang dimana si tombol function-functionnya ini tuh juga masih tersedia. Belum lagi dengan tombol arrow, dengan shortcut dari multimedia case-nya ini juga sangat ngebantu banget di saat gua nanti pengen dipakai buat ngegaming, dipakai kayak buat multimedia, dipakai kayak buat kerja sehari-hari. So jadi gua nggak harus khawatir lagi nih, yang dimana kalau misalkan gua pengen menggunakan function key untuk game-game tertentu, di keyboard 65% kan nggak udah pasti nggak akan ada function key. Nah 75% ini menurut gua udah yang paling ideal banget cuy. Function key-nya ini bisa kita pakai, apalagi ya tadi udah bilang juga multimedia shortcut-nya ini juga sudah oke. Meskipun di sini gue belum dapat informasi apakah si keyboard Digital Alliance Mecha 8X ini tuh bisa di customize tombolnya. Karena rata-rata sekarang keyboard itu sudah bisa di customize-nya. Apalagi di bagian Chrome-nya ini yang bisa kita customize. Cuman kalau misalkan ini tidak ada makronya ataupun bisa di customize dari si tombolnya, ini si knob-nya hanya bisa untuk volume aja cuy. Jadi menurut gue sayang banget kalau misalkan si keyboard ini tuh tidak bisa di customize. Oke, fitur yang gue suka juga dari si keyboard ini tuh dari masalah RGB-nya. RGB-nya ini soft banget, jadi ngebuat si keycaps-nya ini tuh makin berwarna. Meskipun gue sendiri memang kurang suka dengan yang namanya keycaps double injection. Tapi di saat gue nanti pengen mengganti si keycapsnya double shoot, si LED-nya ini bakal ngebuat si keyboard ini tuh makin asik cuy. Nah, oke, di sini juga yang bakal gue tekanin kalau keyboard ini tuh cukup berat. Dengan beratnya ini di sekitaran di 800 gram. Yang sudah pasti 800 gram ini bakalan kokoh berada di meja kalian cuy. Dan menurut gua untuk harga 500-600 ribu ini dengan berat seperti ini menurut gua sudah sangat mewakili. Belum lagi kalau misalkan nanti kalian menambahkan damper lagi di keyboard ini keyboard ini bakal makin kokoh. Dengan bodi-bodi plastiknya ini pun juga yang menurut gua tebalnya udah cukup oke cuy. Nah tadi kita bahas LED-nya, meskipun nanti kita ganti pakai yang double shoot, itu masih LED-nya masih tetap asik cuy. Nah si LED-nya pun juga bisa kalian customize sesuai dengan keinginan warna kalian. Nah itu memang tidak ada software aplikasinya untuk pengubahan dari si LED-nya, tapi kalian bisa mengcustomize-nya langsung di dalam si keyboardnya ini. Yaitu kalian bisa pakai FNDL di sini untuk mengganti si LED-nya, dan kecerahannya kalian menggunakan dari si tombol arrow-nya cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam experience product, di mana kita akan melakukan typing test. Gimana sih enaknya si keyboard Digital Alliance Mecha 8X Plus ini yang ada di scenes berikut ini cuy.
Nah oke, selanjutnya di sini gue bakal kasih experience untuk kebutuhan gue dipakai buat ngegaming kayak gimana. Sudah jelas banget kalau misalkan layout 75% mau dipakai game apapun juga masih hajar ya. Untuk game-game MMORPG itu tombol-tombol fungsinya pun juga masih bisa oke kita pakai dan kita optimalkan. Dipakai buat main game FPS pun juga menurut gue cukup karena dia ini tidak ada numlocknya, so jadi dia ini bisa mengirit mousepad kalian yang menggunakan size large, jadi tidak akan banyak ngedupak itu ya si mouse kalian ke dalam si keyboardnya. Atau kalau misalkan kalian dipakai buat game FPS, si keyboardnya itu masih enak kayak buat dipakai keyboard miring gini. Nah selanjutnya experience gua di saat menggunakan keyboard ini untuk kebutuhan kerja gimana ya kan, udah pastilah keyboard 75% enak juga dipakai buat kerja, multimedia pun juga enak, gua bisa nge-next lagu, nge-preview lagu gitu kan. Belum lagi di sini dia ini punya kayak shortcut buat email. Ya pada keyboard normalnya aja kayak gimana. Si tombol function case ini bisa sangat kita optimalin cuy. Nah sekarang kita akan bahas untuk kelemahan dari si Digital Alliance Mecha 8X Plus ini. Menurut gua hal yang paling fatal untuk sebuah keyboard di tahun 2022 ini yaitu dalam masalah transmisi dari konektivitasnya. Kalau saja si keyboard ini sudah menggunakan wireless dongle 2,4 GHz seperti si adiknya Digital Alliance Mecha ARS, mungkin gua nggak akan berpaling di antara keyboard lain karena udah harganya murah, transmisinya sudah wireless, itu udah paling cocok banget. Tapi sayang banget dia ini masih menggunakan kabel yang dimana ya kalau misalkan kalian pengguna clean setup menggunakan keyboard yang masih ada kabelnya ya agak lumayan ribet sih sebenarnya, agak lumayan nggak enak dipandang dari setup gamingnya. Namun kalau misalnya kalian nggak khawatir dengan masalah yang namanya perkabelan, udah cocok banget, kalian tinggal customize saja sih kabelnya menggunakan yang tipe coil, itu udah bisa sangat cantik banget, apalagi dari warnanya ini juga warna putih, jadi kalau misalkan kalian kabel coil kalian yang modelnya atau warnanya kayak gimana pun bakal tetap masuk cuy. Nah overall untuk kelemahan yang lainnya sih sampai sekarang gue belum menemuin ya, jadi menurut gue untuk harga 600 ribuan dengan kelemahan yang minor seperti tadi gue bilang sih wajar-wajar aja, oke-oke aja, dan masih worth it untuk kalian beli. So jadi kesimpulannya gimana menurut gue untuk harga 600 ribuan menggunakan layout 75% exploded plus juga dia ini punya gasket mount, ya menurut gue sih worth it lah ya. Nah buat kalian pemula yang baru terjun ke dunia mechanical keyboard, kayaknya ini keyboard pertama kalian yang paling cocok cuy. Setelah kayak gini kalian bisa upgrade lagi, kalian pun juga punya ilmu experience dari pengetahuan si keyboard mechanical itu. Jadi si keyboard ini bisa kalian jadiin sebagai teman awal untuk kalian mulai mencintai yang namanya keyboard mechanical cuy. Jadi worth it banget lah. Kalau misalkan kalian pengen beli keyboard ini langsung aja cek link deskripsi yang ada di bawah. Dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya kaum berbudiman. See you next video. Bye bye.